Baik, di video kali ini saya akan coba membahas tentang menu-menu yang ada di Microsoft Word. Pada kali ini, kita fokus di menu Home. Di menu Home terdapat beberapa submenu yang bisa kita lihat. Yang pertama, menu Clipboard. Yang kedua, menu Font. Yang ketiga, menu Paragraph. Yang keempat, Styles. Selanjutnya, Editing. Selanjutnya, Adobe Acrobat, Voice, Sensitivity, dan Editor. Untuk menu Adobe Acrobat, ini akan ada ketika kita menginstal program Adobe Acrobat di PC atau komputer kita. Kita mulai di menu Clipboard. Di menu Clipboard, kita melihat ada 4 icon di sini. Yang pertama menu Paste, yang kedua menu Cut, yang ketiga icon Copy, yang keempat icon Format Painter. Untuk icon Paste, ini berfungsi untuk meletakkan sesuatu yang telah kita copy atau cut sebelumnya. Kita dapat mengcopy atau meng-cut berupa teks, gambar, tabel, dan lain-lainnya. Misalnya kita mengcopy sebuah teks. Di sini saya ada sebuah teks yang saya copy dari Wikipedia. Ini saya copy untuk membantu kita mengetahui fungsi dari icon-icon yang ada di sini. Misalnya kita blok teks ini, lalu kita klik menu copy, dan kita letakkan kursor di sini, lalu klik paste. Hasilnya akan ada 2 teks yang sama sesuai dengan yang kita blok sebelumnya. Icon selanjutnya itu icon cut. Ini gunanya untuk memindahkan item berupa teks, gambar, dan lainnya ke tempat lain. Blok, klik cut, lalu paste di sini. Nah, akhirnya teks yang ada di atas teks sumber ini telah pindah di bawah sini. Selanjutnya yaitu di Format Painter. Format Painter berguna untuk mengcopy format teks ke teks lainnya. Misalnya kita ada 2 teks yang sama ataupun berbeda. Ini coba kita ubah formatnya. Nah, di sini ada 2 macam teks. Yang pertama teks dengan ketebalan dan size yang berbeda. Yang ini size-nya lebih besar dibanding yang ini. Ini berguna untuk mengcopy format yang ada di teks ini ke teks ini tanpa harus mengklik atau mencari item-item apa saja yang harus diubah. Contohnya seperti ini. Kita blok paragraf ini, lalu klik Format Painter, lalu blok teks ini. Nah, hasilnya akan sama. Format teks yang ada di sini akan sama dengan teks yang ada di sini. Oke, lanjut ke menu font. Di menu font, kita melihat ada beberapa icon. Ini berguna untuk memodifikasi font atau huruf yang ada di dalam dokumen. Yang pertama, yang huruf B ini adalah bold
berguna untuk menebalkan huruf atau teks. Yang kedua, italic untuk mengubah teks menjadi miring. Selanjutnya, ada huruf U dengan garis bawah, berguna untuk memberi garis bawah di teksnya. Oke, kita praktekkan satu-satu. Misalnya untuk menu bold, kita blok item ini, kita blok teks ini, lalu klik menu bold. Kita lihat apa yang terjadi. Teks yang sebelumnya tipis berubah menjadi tebal. Kita lanjut di italic. Italic ini berfungsi untuk mengubah teks normal ke teks yang bentuknya miring. Kita lihat. Nah, teks yang sebelumnya normal seperti ini berubah menjadi miring seperti ini. Selanjutnya di underline. Underline berfungsi untuk memberi garis bawah pada teks. Kita lihat, kita klik underline. Dan teks yang sebelumnya tanpa ada garis bawahnya, ketika kita sudah mengklik underline, maka akan muncul garis bawah pada teks. Ketiga icon ini bisa kita aktifkan bersamaan. Seperti kita lihat, untuk teks ini berformat italic dan underline. Coba kita aktifkan menu bold. Nah, kita lihat sekarang perbedaannya. Item, kita lihat perbedaannya. Teks ini yang awalnya normal telah diformat menjadi tebal, miring, dan bergaris bawah. Oke, kita kembalikan ke format awal. Cara mengembalikannya tinggal mengklik icon ini sampai dia tidak terlihat dan gelap di bagian ini. Baik, saya akan coba copy ini menjadi beberapa. Ya, saya copy untuk memudahkan kita melihat perbedaan-perbedaan ketika kita melakukan format terhadap sebuah teks. Selanjutnya kita ke strike through. Ini berguna untuk mencoret sebuah teks. Misalnya seperti ini, kita blok dan kita klik ini. Nah, teks yang awalnya normal akan tercoret seperti ini. Selanjutnya di icon subscript, ini berfungsi untuk mengubah huruf menjadi lebih kecil dan berada di bawah teks. Ini biasanya digunakan untuk menulis rumus kimia. Misalnya saya contohkan H2O. Untuk penulisan rumus kimia yang benar, angka 2 ini harusnya kecil dan berada di bawah. Caranya tinggal mengklik icon ini. Nah, jadinya seperti ini. Sebaliknya icon selanjutnya, superscript, ini berfungsi untuk mengecilkan teks dan meletakkannya di atas teks normal.
biasanya digunakan untuk menuliskan pangkat 5 pangkat 2. Kita menuliskan 5 pangkat 2, tinggal blok angka 2 lalu klik yang ini. Selanjutnya kita pindah ke sebelahnya. Ini adalah text effect dan typography. Ini berfungsi untuk memberikan style di teksnya kita. Seperti contoh berikut, kita blok teksnya. Lalu kita pilih preset yang telah diberikan oleh Microsoft Word. Misalnya ini. Nah, versinya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa macam pilihan. Kita lihat hasilnya. Di teks sebelumnya dengan huruf normal seperti ini telah berubah menjadi huruf yang diberi format sesuai dengan preset yang ada di sini. Jika misalnya kita ingin mengubah formatnya sesuai keinginan kita, misalnya kita mau mengubahnya menjadi warna merah dengan item-item lainnya, kita tinggal pilih di item-item ini. Untuk outline, untuk mengubah garis luarnya, garis pinggir, shadow untuk memberikan efek bayangan di belakang, ada beberapa macam pilihan, reflection untuk memberi efek pantulan cermin pada teksnya, glow untuk memberi pencahayaan di luar teks. Di number style kita lihat ada default, proportional, sampai tabular old style. Dan ada banyak fitur lainnya sesuai keinginan kita masing-masing. Item selanjutnya di text highlight color. Ini berfungsi untuk memberi efek marking atau seperti kita memberi efek stabilo di teksnya. Misalnya kita klik teks ini lalu klik text highlight. Dan teks akan diberi efek highlight. Icon selanjutnya adalah font color, berguna untuk mengubah warna font, huruf, teks, atau paragraf. Contohnya seperti ini. Kita blok, lalu kita misalnya pilih warna hijau. Dan teksnya berubah menjadi warna hijau. Oke. Baik, kita ke menu di atasnya, di menu font. Di sini ada tulisan Arial. Arial ini adalah jenis font yang biasa digunakan secara default di Microsoft Word. Ketika kita memblok teks ini, maka akan muncul tulisan Arial di sini. Ini bisa kita ganti sesuai kebutuhan. Misalnya huruf ini aja, Calibri. Nah, kita bisa lihat perbedaan antara huruf Calibri dan huruf Arial. Huruf Calibri kelihatan agak lebih kecil dibanding huruf Arial. Coba kita ganti dengan teks yang lebih berbeda. Misalnya artistik. Nah,
tampak perbedaan di sini. Teks yang diberi format artistik dengan teks yang diberi format Arial. Selanjutnya di sampingnya adalah font size-nya, yaitu ukuran dari font. Kita bisa lihat untuk memperbesar dan memperkecil teksnya. Misalnya kita blok tulisan Indonesia dan kita ganti ukurannya menjadi 22. Nah, kita lihat Indonesianya menjadi besar dibanding teks yang lainnya. Terus ikon di sampingnya ada huruf A dengan panah ke atas dan huruf A dengan panah ke bawah. Ini berguna untuk sama membesarkan dan mengecilkan. Bedanya yang sebelah kiri tadi, yang ini kita tinggal pilih ukuran berapa yang kita inginkan. Sementara yang sebelah kanan digunakan ketika kita ingin mengubah font dengan satu step penambahan ukuran. Misalnya kita ini 10,5, kita klik ini menjadi 11, klik lagi menjadi 12, klik lagi jadi 14. Begitu pula di sebaliknya, yang sebelahnya kita klik turun menjadi 12, 11, 10, dan 9. Lanjut ke ikon selanjutnya, yaitu chain case. Chain case di sini gunakan untuk mengubah huruf besar dan huruf kecil secara cepat sesuai format yang disediakan. Misalnya kita klik. Coba klik. Di menu chain case ada beberapa pilihan. Yang pertama sentence case. Ini untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar hanya di huruf pertama di awal paragraf. Di bawahnya ada lowercase. Ini berguna untuk mengubah font menjadi huruf kecil. Jadi semua font yang kita blok berubah menjadi huruf kecil. Selanjutnya di uppercase, sebaliknya yaitu mengubah semua huruf menjadi huruf besar. Yang selanjutnya di capital H word, ini berfungsi untuk mengubah huruf kecil di setiap hurufnya. Dan di toggle case, ini kebalikan dari capitalize H word. Jadi mengubah huruf kecil di awal kata dan mengubah menjadi huruf besar di huruf selanjutnya. Coba kita contoh. Untuk pemerintah, saya coba sentence. Misalnya kita kecil. Kita coba di paragraf ini. Kita klik sentence case. Maka huruf awal paragraf berubah menjadi huruf besar. Selanjutnya di lowercase kita blok. Maka semua teks yang kita blok berubah menjadi huruf kecil. Selanjutnya di uppercase menjadi huruf besar. Capitalize each word. Huruf pertama di setiap kata berubah menjadi huruf besar. Sekarang lowercase, kebalikannya, huruf pertama di awal kata menjadi huruf kecil dan selanjutnya huruf besar. Oke. Sekarang kita lanjut di paragraf. Di submenu paragraf kita lihat ada beberapa ikon. Yang pertama bullet, numbering, multi-level list, decrease indent, increase indent, short, show height, paragraph mark.
Yang ini align left, center, align right atau rata kanan. Ini justify atau biasanya kita menyebut dengan rata kiri kanan. Di submenu paragraf ini ada beberapa ikon. Yang pertama, bullets ini berfungsi mengubah teks menjadi list, misalnya seperti ini. Kita klik dan hasilnya seperti ini. Untuk bulletnya kita bisa ubah di sini, mau berbentuk segitiga seperti ini, centang, bulat, kotak, atau yang seperti ini. Selanjutnya di numbering. Numbering untuk memberikan penomoran pada teks. Tinggal klik seperti ini, maka akan diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya di icon sebelahnya yaitu multi-level list. Ini kurang lebih seperti bullet dan numbering, cuma dia berformat item sub item, misalnya seperti ini. Untuk teks ini kita blok, kita klik, kita pilih, coba pilih yang pertama. Nah, mungkin kelihatan seperti numbering, tapi bedanya adalah seperti ini. Kita klik tab, maka dia berubah menjadi sub item dari nomor 1. Begitupun selanjutnya, ketika kita menekan tombol tab, dia akan pindah ke sub item poin B. Selanjutnya kita pindah ke decrease indent. Ini berfungsi untuk memindahkan paragraf ke sebelah kiri. Coba karena dia sudah mentok di sebelah kiri, kita coba ke kanankan dulu dengan menggunakan increase indent. Seperti ini. Geser ke kiri, tinggal klik decrease indent. Selanjutnya ada menu sort. Sort di sini berfungsi untuk mengurutkan teks atau angka berdasarkan abjad atau urutan besar kecil. Misalnya saya punya teks seperti ini. Kita tulis nama aja ya. Nah, pada teks ini kita melihat ada urutan nama. Yang pertama Dian, Ari, Indra, Budi, dan Rahmat. Menu sort berfungsi untuk mengubah urutan nama ini mulai dari huruf abjad paling awal. Coba kita lihat. Nah, nama Ari yang awalnya berada di tengah jadi di atas. Kita melihat nama yang memiliki huruf awal berada di awal abjad akan tersusun sesuai urutan abjad A, B, D, I, dan R. Begitu juga ketika kita ingin membaliknya dengan format
huruf akhir abjad di awal, tinggal blok, lalu pilih sort, dan kita pilih descending. Nah, seperti ini. Selanjutnya di icon ini adalah untuk menampilkan dan menyembunyikan paragraf marks. Ini berfungsi untuk melihat seberapa banyak akhir paragraf yang telah kita buat. Nah, misalnya ketika teman-teman melihat icon ini, artinya di akhir ini adalah akhir paragraf untuk tiap-tiap teksnya. Kenapa icon ini bisa muncul di sini? Karena ini diisi oleh spasi, tapi spasi ketika kita menekan enter. Ini akan bertambah seiring kita menekan enter di teks ini. Coba kita lihat. Nah, namanya saja penanda paragraf, jadi tiap paragrafnya akan diberi penanda ini. Untuk menyembunyikannya, tinggal klik ikon ini. Baik, sekian dulu tutorial part satunya untuk menu home di Microsoft Word. Video selanjutnya saya akan membahas tentang styles, editing, voice, sensitivity, dan editor. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Terima kasih.